يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Awaiqut Thalab oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Saja kita lanjutkan sampai kepada al-mulhaq, ya, di antara kutipan dari kitab Min Adabin Muallimin wal Muta'allimin di Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Jadi sebetulnya sudah kita lewati pembahasan Awaiqut Thalab. Ini kutipan atau lampiran dari kitab lain yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan ma yanbaghi 'alal alim li tilmidhihi. Apa yang selayaknya dilakukan oleh seorang guru, seorang ustadz terhadap muridnya. Artinya adabul muallim. Ini adalah adab seorang guru, seorang ustadz, ya, seorang al-mudarris. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa 'alal muallim an-nushu lil muta'allim bi kulli ma yaqdir alaihi minat ta'lim. Selayaknya bagi seorang guru, seorang ustadz untuk mencurahkan semua yang dia miliki dari al-ilmu, khususnya untuk al-muta'allim, untuk seorang santri, seorang murid, atau kepada murid-muridnya. Tidak boleh bakhil. Apa yang dia bisa berikan dari ilmu, dia sampaikan. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tidak boleh dia, mungkin ada istilah sebagian orang, guru itu harus menyimpan ilmu yang khusus baginya saja, tidak boleh diberikan kepada muridnya. Tidak seperti itu. Seorang guru, sekali lagi, kalau bisa dia mencetak yang lebih baik daripada dirinya. Jangan, naudzubillah min dzalik, hasad, iri dan dengki. Merasa tersaingi dengan muridnya, kemudian tidak mau menyampaikan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, selayaknya bagi seorang guru memberikan kepada al-muallim apa yang dia sanggup berikan dari at-ta'lim, dari pengajaran ilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat.
Tentunya ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dan tentunya juga sesuai dengan uqulu talabah. Khatibun nas biqadri uqulihim. Kata para ulama salaf, berbicara dengan manusia sesuai dengan akal mereka. Antum ketika mengajar yang baru, santri baru, tentunya bahasanya nggak akan sama dengan yang sudah mau lulus. Ya. Khatibun nas biqadri uqulihim. Ya. Namun intinya ada betul-betul keinginan al-muallim mencurahkan semua yang dia miliki kepada murid-muridnya. Kemudian kata beliau, wasabru ala adami idrakihi. Dan bagi seorang muallim harus bersabar ya, atas ketidakpahaman dia dalam menerima ilmu dari al-muallim. Namanya al-ilmu sebagaimana kata Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami, kata Allah, menurunkan kepada kalian ucapan yang sakit, ucapan yang berat. Ilmu itu berat, nggak semudah yang dibayangkan. Mungkin ada sebagian orang membayangkan belajar ilmu agama setahun, 2 tahun, jadi alim alama. Tidak. Butuh ayam walayal, sanawat tawila. Butuh badul juhud. Ya, maka bagi seorang muallim mungkin, atau seorang muta'alim, seorang santri, seorang murid, ketika awal belajar nggak paham, harus terus istiqamah, harus sabar, murojaah lagi, bertanya, ya terus sampaikan apa yang dia mampu dari ya konsentrasi, dari hatinya, ikhlas karena Allah, banyak berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, dan seterusnya. Ya, harus as-sabar. Seorang murid harus bersabar, seorang guru juga bersabar. Ketika melihat muridnya belum paham, ya diulangi lagi. Belum paham, diulangi lagi. Sambil didoakan, i'lam rahimakallah. Ya, hadakallah, wafaqakallah, dan seterusnya. Betul-betul mencurahkan. Dua-duanya harus apa? Harus sama-sama sinergi. Seorang guru harus betul-betul mencurahkan yang dia miliki. Jangan sampai mengajar itu hanya yang penting tersampaikan kurikulum, tidak. Ya. Iya, itu salah satu yang diprioritaskan sesuai dengan isinya SOP, sesuai dengan apalah namanya itu. Ya. Tapi jangan sampai hanya di situ saja. Makanya ada istilah al-mudaris, bukan sekedar yudaris, lakin juga yurabbi, mentarbiyah. Apa yang dia bisa sampaikan, dia sampaikan. Ya. Misalnya ada fawaid yang nggak ada di kitab itu, di kurikulum itu, dia sampaikan. Tentunya tadi sesuai dengan kemampuan al-muta'allim. Ya, guru bersabar ketika mendapati murid yang kurang paham, murid juga harus bersabar dalam apa? Terus istiqomah dalam belajar murojaah. Kemudian as-sabar ala adami adabihi. Ya, mungkin ada kata-kata dari mudaris yang kurang baik, kurang berkenan, atau mungkin karena kurang kecocokan dalam masalah, bukan tidak kecocokan, namun ketidaksamaan kebiasaan adat. Ya, kalau istilah kita kan beda antara bahasa orang Surabaya dengan bahasa orang Solo, ya, antara lembut dan kasarnya. Yang sudah terbiasa dengan bahasa lembut, kemudian ada guru dari yang bahasanya agak mungkin dikira itu kasar keras, padahal memang sudah seperti itu tabiatnya. Ya, disuruh istilahnya kromo inggil nggak bisa. Ya seperti itu bahasanya. Ya, maka harus murid bersabar, guru juga bersabar. Ya, ketika ada murid yang mungkin juga sudah dia sebetulnya seperti itu, asli Surabaya. Namun ada yang lebih
parah dari itu, ada juga namanya kan bertingkat-tingkat level-level dalam masalah adab kebiasaan. Ya. Guru harus bersabar menghadapi tingkah laku murid, murid juga demikian. Karena mungkin ketidaksamaan dalam masalah kebiasaan. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, isbir ala murril jafa min mu'allim. Ini juga bagian selanjutnya, wa jafaihi. Seorang murid juga harus bersabar kalau ada tadi kata-kata yang kurang berkenan dari seorang al-ustaz. Ya. Kata Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas, ya kalau kita bahasakan tadi, kekasaran seorang mudarris, seorang muallim, seorang ustaz. Ya, karena emang dia kepingin betul-betul santrinya itu berhasil. Terkadang ada keluar bahasa-bahasa yang ya mungkin dianggap kasar, keras. Namun semua itu hanya untuk menjadikan murid betul-betul berhasil. Harus dengan cambuk yang keras. Kata Imam Syafi'i, isbir ala muril jafa min mu'allim. Bersabarlah atas tadi kasarnya, kerasnya seorang mudaris. Karena kegagalan menimba ilmu itu ketika berpaling dari ustadz yang tadi mungkin agak keras, agak kasar bahasanya. Karena bagaimanapun juga namanya thalabul ilmi harus tadi as-sabr was-sabr dalam segala hal. Seorang santri, santriwati ketika di pondok ada hal-hal yang tidak mengenakan, itu suatu yang lumrah. Entah dari mungkin kondisi pondok, dari sisi makanan, dari sisi mungkin interaksi antara dia dengan temannya yang baru atau yang lama, interaksi dia dengan muamalah dengan ustadznya, namanya bermasyarakat dan sebagainya. Di dunia demikian, tidak ada yang 100% itu lezat, nikmat, enak, nggak ada. Ada hal-hal yang tidak mengenakan. Di antaranya tadi dalam pengajaran mungkin ada yang kurang serak, ya, dan seterusnya. Harus apa? Yang penting niatnya ikhlas dalam thalabu ahli ilmi. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Karena kegagalan dalam menimba ilmu kalau lari dari tadi ustadz yang memang bersih keras untuk mendidik anaknya. Ya, anak didiknya dengan berbagai macam yang dia miliki. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kadang ada guru yang ya cuek saja. Yang penting anak sudah sampaikan apa yang ada di kurikulum, ya sudah. Paham nggak paham, wallahu ta'ala a'lam. Yang penting, na'udzubillah min dalik, anak terima gaji, na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi, ya ustadz atau mudaris yang tidak selayaknya. Artinya betul-betul dia harus ikhlas karena Allah mengajar, harus dia betul-betul mencurahkan apa yang dia miliki. Ma'asyiddati hirsihi wa mulahadatihi likulli ma yakumuhu wa yuhadzibuhu wa yuhassin adabahu. Ya, sekali lagi, semua itu harus disertai dengan semangat memberi, mengajar, mendidik adabnya, akhlak murid dan seterusnya. Li'annal muta'allim lau haqqun 'alal mu'allim. Karena murid itu punya hak atas al-mu'allim. Ada kewajiban al-mudarris 'alal muta'allim. Apalagi di pesantren. Santri-santriwati mereka sudah berkorban meninggalkan keluarga mereka dalam rangka meraih ilmu. Maka alangkah layaknya mereka untuk dilayani dengan sebaik-baiknya, untuk mereka diajarkan semua yang dimiliki oleh al-mu'allim. Ya, makanya dalam nasaih kita sampaikan, seorang mudarris, seorang mu'allim ketika mau mengajar perlu murajaah. Tadi karena apa?
niatnya betul-betul memberi yang terbaik sudah. Apa yang dia miliki dia kasih. Jangan asal-asalan mengajar, tidak. Betul-betul mencurahkan apa yang dia miliki. Ya. Jangan sekali lagi naudzubillah min dzal, yang penting anak ngajar, yang penting anak dapat rawatib, naudzubillah. Kemudian kata beliau, haitsu aqbala 'alal ishtighal bil ilmi alladhi yanfa'uhu wa yanfa'un nas. Yang mana seorang muta'allim dia sudah konsentrasi untuk belajar, apalagi tadi di pondok ya, konsentrasi untuk at-ta'allum, meninggalkan keluarga dan seterusnya, maka layak mereka diberi yang terbaik. Wa haitsu tawajjaha lil muallim duna ghairihi, yang mana dia sang muta'allim betul-betul duduk fokus konsentrasi di hadapan muallim. Layak seorang muallim mencurahkan semua yang dia miliki. Wa haitsu kana ma yahmilu minal ilmi 'anil muallim huwa ainu bidha'atil muallim. Yang mana seorang muta'allim tentunya dia akan membawa apa yang diajarkan oleh al-muallim. Fayahfadhuha, dia menghafalkannya, wa yunammiha, mengembangkannya, wa yatatallab bihal makasib ar-rabihah, dan dia betul-betul akan mencurahkan ilmu itu kepada yang lainnya. Fahuwal waladul haqiqi lil muallim al-waris lah. Dialah sebetulnya anak yang hakiki bagi seorang muallim. Ya, artinya betul-betul punya hak yang besar atas muallim. Jadikan mereka seperti anak-anak sendiri. Ya, meskipun tentunya beda, mereka nggak mewarisi harta, namun ini artinya betul-betul perlakukan sebaik-baiknya seperti anak sendiri. Allah berfirman, "Fahabali min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub." Di kata-kata yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, wal murad warasatul ilmi wal hikmah. Sebagaimana Rasul SAW berkata, al ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarithul ilma. Itu warasatul ilmi, itu yang hakiki. Fal muallim ma'jurun ala nafsi ta'limihi. Seorang guru dia mendapatkan pahala atas taklimnya. Maka hendaklah al-muallim, al-mudaris, al-ustadz ad-da'i niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'an afhamal muta'allim aw lam yafham. Entah santri paham atau enggak paham, dia tetap dapat pahala. Ya, namun tadi kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza fahima ma 'allamahu wa antafa bihi bi nafsihi wa nafa gharahu kana ajran jariyan lil muallim. Ini yang selayaknya harus kita camkan dalam benak kita. Kita mengajar itu bukan tadi sekali lagi untuk hanya dapat roti atau hanya untuk waktu yang dekat saja, namun lil mustaqbal kita. Kita bayangkan kalau kita mengajar satu orang saja, ya, kemudian dia paham, ya kita mengajar kalau ikhlas dapat pahala. Kemudian kalau yang kita ajar itu paham dan dia amalkan, kita dapat pahala double. Ya, pahala kita mengajar, pahala dia mengamalkan. Rasul mengatakan, man da'a ila huda kana lahu ajruhu. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, baginya pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasul, man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bi. Yang kedua dapat pahala dari orang yang mengamalkan apa yang kita ajarkan. Luar biasa ini. Ya. Itu kalau satu orang. Bagaimana kalau dua, bagaimana kalau tiga, bagaimana kalau 10, 100. Luar biasa banyaknya. Kemudian seandainya murid kita punya murid lagi. Dan dia mengajarkan al-huda. Dapat pahala lagi, terus mengalir. Itu yang harus kita camkan dalam diri kita.
Pahala ini luar biasa, mengalir terus sampai kita meninggal dunia terus. Al ilmu nafi, ya. Idza mata ibnu Adam in qata al malu illa min salasin. Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus bermanfaat bagi masyarakat, bagi tulabul ilmi. Ya, maka jangan pernah lelah, letih, lemah dalam pahala itu banyak menunggu kita kalau kita ikhlas dalam at-tadris dan taklim. Dan yang kita sampaikan tentunya tidak asal-asalan. Yang kita sampaikan tentunya ilmu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Karena kata beliau, kana ajran jariyan lil muallim madama muttasilan. Kita punya murid-murid, dan seterusnya. Ini luar biasa, pahala mengalir terus. Wahadi tijaratun bimisliha yatanafasul mutanafisun. Ini adalah perniagaan yang selayaknya manusia itu berlomba-lomba menggapainya. Namun tetap ini adalah ibadah. Harus terpenuhi dua syaratnya. Ikhlas. Ini harus betul-betul ditanamkan. Ikhlas dalam mengajar. Kemudian yang kedua, ittiba, yang kita ajarkan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Semangat mengajar namun tanpa ilmu, ini lebih berbahaya lagi. Kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bighairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jangan hanya sekedar semangat mengajar, harus dimodali dengan al-ilm, banyak murajaah. Sekali lagi, pahala luar biasa mengalir sampai muallim meninggal dunia dapat pahala. Cuma tadi ikhlas dan ittiba syaratnya. Fa'alal muallim yas'a sa'yan syadida fi ijadi hadit tijar. Maka selayaknya bagi seorang guru, seorang muallim berusaha keras dalam mewujudkan perniagaan yang luar biasa, keuntungannya ini di dunia wal akhirah. Wa tanmiyatiha fahiya min amalihi wa athari amalihi. Tadris taklim yang dia lakukan dan itu adalah asar, efek dari juga amal perbuatannya. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati dan kami yang mencatat apa yang mereka perbuat dan asar perbuatan mereka. Dampak dari amal mereka, entah yang negatif atau yang positif. Allah catat. Allah akan berikan pahala di hari kiamat. Kata Syekh, fama qaddamu, kata-kata dalam ayat tadi maqaddamu ay ma basaru amalah. Allah mencatat apa yang mereka langsung perbuat dengan tangan mereka sendiri. Ini amal mereka, maqaddamu. Adapun wa asarahum, Allah mencatat asar mereka, yaitu ma tarattaba al a'mali, dampak dari perbuatan mereka, minal masalih wal manafi, dari kebaikan dan kemanfaatan. Allah catat, Allah akan berikan balasannya. Audiddaha fi hayatin wa ba'da mamati. Atau lawan dari amal soleh, amal toleh. Na'udzubillah min dzalik. Sama Allah catat. Man ya'mal mithqala khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu bukan hanya amalnya yang dia lakukan sendiri, namun efeknya, pengaruhnya. Kalau orang itu menyesatkan manusia juga sama. Allah catat amal kesesatannya dan penyesatannya terhadap orang lain. Man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Ada amal soleh yang mengalir pahalanya terus,
Ada pula amal soleh yang terus mengalir dosanya. Naudzubillah min dzalik. Sama juga dengan di dunia medsos. Kalau kita memposting kata-kata, ucapan, postingan yang sesat menyesatkan, ini juga kita bukan hanya mempertanggungjawabkan amal kita, namun yang kita sesatkan kita juga ikut menanggung dosanya. Naudzubillah min dzalik. Maka camkan terus tadi, dakwah, at-ta'lim, at-tadris, butuh keikhlasan dan butuh ittiba. Ittiba hanya tadi, kita tidak mengajarkan kecuali qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kemudian kata beliau, wa yanbaghi an yarghab al-muta'allim bi kulli tariq. Maka hendaklah seorang al-muta'allim bagi an yuraghib al-muta'allima bi kulli tariq. Maka selayaknya bagi seorang mudaris untuk terus memotivasi santri-santriwati belajar yang rajin, yang tekun, memahami ilmu. Ada tadi tarbiyah. Jangan sampai sekedar saya yang penting anak sampaikan kurikulumnya, panduannya selesai. Harus ada apa? Tarbiyah, memotivasi. Wa yanbaghi an yuraghib al-muta'allim bi kulli tariq. Selayaknya bagi seorang guru memotivasi muridnya dengan berbagai macam cara, tentunya yang dibolehkan dalam syariat, bukan dengan cara yang haram atau yang bid'ah. Wa yunashituhu dan juga menjadikan dia giat dalam belajar. Sekali lagi mencurahkan semua yang dia miliki agar anak akan lebih baik dari dirinya, lebih berilmu dari dirinya. Dia bukakan maraji, dia suruh untuk murid murajaah di buku ini, direferensiin dan seterusnya. Betul-betul mencurahkan apa yang dia miliki. Wala yumillahu bi isghali bima yasur ala fahmi min anwa'il ilmi wa mufradatihi. Dan tidak menjadikan murid itu bosan dengan ilmu. Maka terkadang butuh kita metode taklim yang tidak membosankan. Mungkin karena sudah berjam-jam murid itu konsentrasi belajar. Mungkin perlu dikasih waktu istirahat, dikasih selingan. Mungkin sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu taala, kadang dalam tadris taklim itu butuh al-mizah, candaan. Namun tidak boleh berlebihan. Ini perumpamaannya kata beliau seperti makan atau makanan atau seperti nasi. Nasi tanpa garam tidak nyaman, tidak enak. Itulah at-ta'lim wa tadris, kadang perlu al-mizah. Itu perumpamaan seperti al-milhi fit ta'am. Makanan itu bisa menjadi lezat kalau ada garamnya. Tapi kalau kebanyakan garam, kasih tidak enak. Sama dengan taklim begitu. Dan sekali lagi, ini yang harus diperhatikan oleh al-mu'allim. Jangan asal pakai yang penting ngajar, enggak. Juga perlu kadang metode yang menyenangkan. Sesuai kemampuan tentunya. Dan tidak selayaknya bagi seorang guru menjadikan muridnya itu merasa bosan dengan ta'allum karena disibukkan dengan hal-hal yang sulit-sulit yang memang belum waktunya diajarkan. Makanya tadi kata ulama salaf, khatibun nas biqadri uquli. Berbicara dengan lawan bicara Anda sesuai dengan kemampuan akal mereka. Mengajar anak SD nggak sama dengan yang mengajar anak kuliah. Demikian seterusnya. Harus tahu al-mad'u yang belajar itu. Nah, adabut talib. Tadi disampaikan adabul muallim. Sekarang adabut talib. Ini biar adil. Bukan hanya murid yang disuruh beradab, namun guru juga harus beradab. Dua-duanya harus beradab. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa 'alal muta'allim
waqira muallim, kewajibannya menghormati muallimnya, gurunya, ustadznya, tentunya yang sewajarnya. Ya, jangan sebagaimana ahli bidah menghormati guru berlebih-lebihan, tabaruk dengan minuman atau bekas minumannya, cium tangan, bolak-balik, bahkan ada yang sampai sujud kalau datang ke ustadz gurunya, naudzubillah min dzalik. Ini ghulu. Halakal mutanati'un iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Atau menghormati guru dengan gangge saja dengan ucapannya. Salah benar sami'na wa ata'na. Ini juga termasuk berlebihan, tidak benar. Itu bukan adab, namun itu adalah al-ghulu, berlebih-lebihan. Sewajarnya. Wa 'alal muta'allim an yuwaqir mu'allimahu. Tentunya di awal harus diketahui al-mu'allim di sini yang memang di atas akidah sahihah, yang di atas manhaj yang benar, bukan yang di atas akidah yang batil, bukan di atas manhaj yang rusak. Sekali lagi, di awal at-talib, sudah pernah kita sampaikan juga, bahwasanya di antara adabut talib yang berkaitan dengan al-mu'allim, yang pertama harus dia selektif dalam mencari al-mu'allim. Nggak sembarangan. Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, inna hadal ilma dinun fanduru aman dinakum. Sesungguhnya ilmu agama adalah agama itu sendiri, maka perhatikan, selektiflah dalam mencari guru. Jangan mencari ustadz, harus selektif, nggak sembarangan. Dan ini sekali lagi dimasukkan juga oleh para ulama dalam adab talabul ilmi. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abzad dalam kitab beliau Hilyatul Talibul Ilmi. Beliau mencantumkan di antara adab talabul ilmi, adab dalam mencari guru. Kata beliau, kun salafian alal jada, ihzar abal jahl al-mubtadi. Kata beliau, jadilah engkau salafi yang sejati dan jauhilah abal jahil, guru yang jahil mubtadi. Ini yang harus adab talib terhadap gurunya tadi, mencari guru yang di atas akidah sahihah, di atas manhaj yang benar. Kalau sudah dapat, ini adabnya an yuwaqir mu'allimah. Jadi menghormati guru yang apa? Yang memang di atas akidah sahihah, tidak menyimpang. Kalau gurunya menyimpang, naudzubillah min dzalik, ini juga salahnya sang murid. Kenapa cari guru yang menyimpang? Padahal kalau gurunya menyimpang, tidak ada lagi adab-adab seperti ini. Ini di luar apa? Di luar konteks kalau gurunya sesat, menyesatkan. Sebagaimana dicontohkan oleh misalnya Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus, seorang ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, ketika melihat gurunya menyimpang, yang bernama Hasan bin Saleh, yang sudah masyhur di tengah antum, yang dia ditahdzir oleh ulama Ahlussunnah, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, di antaranya juga Zaidah yang masuk masjid mentahdzir dari Hasan bin membolehkan kudeta terhadap pemimpin karena dia menganggap tidak sah salat Jumat atau salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Karena dia punya pemikiran yang menyimpang, dia ditahdzir oleh para ulama, di antaranya oleh muridnya sendiri, Ahmad bin Saleh. Sampai Ahmad bin Saleh mengatakan, laulam yulad Hasan bin Saleh fid dunya lakana khairan lahu. Ini kata sang murid terhadap gurunya. Seandainya Hasan bin Saleh itu tidak terlahir di dunia ini, maka itu lebih baik bagi dirinya. Ini ucapan murid kepada gurunya. Kenapa kok sampai keras gitu? Sang murid karena dia gurunya menyimpang. Karena gurunya sesat, menyesatkan. Maka sang murid nggak ada lagi kata-kata penghormatan. Bahkan yang ada tadi, tahdzir. Laulam yulad Hasan bin Saleh, lakana khairan lahu. Nah, terutama tadi penyimpangan dalam masalah usulul akidah. Nah,
Wa 'alal muta'allim an yuwaqqil mu'allima. Seorang murid harus menghormati gurunya. Wa yata'addab ma'ahu ghayata ma yaqdir alaih. Beradab, ya, tentunya sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Contoh di antaranya yang dilakukan oleh para salafus soleh. Contoh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau mau menimba ilmu kepada seorang sahabat yang lain. Beliau datang pas waktu duhur. Beliau tidak ketok-ketok pintu rumahnya. Karena waktu qailulah. Termasuk salah satu sunnah Rasul. Yaitu apa? Istirahat jam siang. Beliau tidak mau ketok-ketok pintu. Meskipun semangat dalam belajar. Beliau tahu adab. Ini waktu orang istirahat. Nggak boleh diganggu. Beliau pun apa? Menunggu di depan rumah. Atau mungkin di terasnya ataupun di halamannya. Sampai menunggu sang guru itu keluar. Sabar dalam apa? Thalabul ilmi. Nah, maka sekali lagi ini yang harus juga diperhatikan. Dalam apa? Thalabul ilmi, tahu adabnya. Demikian pula dalam bertanya dan seterusnya. Ada adab-adabnya. Dan itu yang juga tercantum dalam hadis Jibril. Dalam hadis yang masyhur, bagaimana adabnya seorang thalibul ilmi. Duduk dekat dengan ustadznya, pakaiannya rapi. Ya, tidak, ya istilahnya kusam. Ya, juga demikian pula kalau bisa pakai pewangian dan sebagainya. Ada adab-adab dalam majelis, adab-adab ya, bersama ya, al-muallim. Lima lahum minal haqqil ami wal khas. Dikarenakan seorang guru punya hak yang khusus dan umum atas seorang murid. Jadi semuanya ada kewajiban, ada hak. Muallim punya kewajiban, dia juga punya hak. Al-muta'allim, ya, murid juga punya kewajiban, punya apa? Hak. Ya, dan artikulasi di haqqin haqqahu. Dan Rasul berikan setiap orang itu haknya masing-masing. Adapun hakul alim al-am, hak yang alim secara umum, amal am, fa inna muallimal khair qalimi wa fatwa. Karena guru yang baik, sekali lagi ini guru ahlu sunnah, guru yang di atas akidah sahihah, di atas manhaj yang benar, bukan guru yang sesat menyesatkan. Sesungguhnya muallimal khair, guru kebaikan, dia telah bersiap memberikan manfaat bagi makhluk, bagi manusia. Dengan taklimnya, dengan fatwanya. Fahaku ala nas hakul muhsinin. Maka dia punya hak sebagai berbuat baik. Sebagaimana kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Wala ihsan a'dham wa anfa min ihsan man yursyidun nas li amri dinihi. Tidak ada kebaikan yang lebih agung, lebih bermanfaat dibandingkan kebaikan orang-orang yang mengajarkan manusia agama mereka. Wa yu'allimu ma jahilu, mengajarkan kepada mereka ilmu yang sebelumnya mereka itu jahil. Wa yunabbihuhum lima anhu ghafal, yang mereka diingatkan dari kelalaian mereka. Wa yasul minal khairi wa inqima'is syarr. Ya, dengan taklimnya al-muallim terwujud kebaikan, tentunya dengan seizin dari Allah dan hilangnya kejelekan. Ini jasa yang luar biasa. Sebagaimana juga kata Imam Ahmad rahimahullah ketika menyebutkan keutamaan para ulama. Kata beliau, fama ahsana atharahum ala nas. Alangkah baiknya asar mereka, perjuangan mereka, jasa mereka kepada manusia. Maka harus kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Kata beliau, wa nasrid din wal ma'arif an-nafi'ah ma huwa min anfa'i syai' lil muwahhidin. Yang dengan taklimnya tersebar agama Allah, pengetahuan ilmu yang bermanfaat, dan itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat bagi tentunya tadi orang-orang yang bertauhid.
Waliman atamim ba'dihim min dzurriyyatin wa ghairi. Yang sekali lagi dampaknya itu bukan hanya waktu jangka pendek saja, sampai jangka panjang. Luar biasa pengaruhnya. Falaulal ilmu kana an-nasu kal bahaim fi dhulmatin yatakhabbatun. Seandainya bukan karena ilmu, manusia dalam kegelapan seperti binatang ternak yang tidak tahu arah kemana. Fahuwa nurul ladzi yuhtada bi fi dhulumat. Ilmu seperti cahaya yang dengannya manusia berjalan di kegelapan. Wal hayatu lil qulub wal arwah wad dini wad dunya. Ilmu itu kehidupan bagi hati, bagi rohani, bagi agama dan dunia. Sekali lagi luar biasa manfaatnya ilmu, manfaatnya al-mu'allim. Makanya ulama mengatakan mautul alim sulmatun la tusat. Bahwasanya kematian orang alim itu adalah celah atau lubang yang nggak mungkin bisa tertutupi lagi. Rasul mengatakan, Innallaha la yantazil ilma biqabdil ulama. Atau innallaha la yantazil ilma intizaan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama ini dengan langsung. Namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ahli ulama, muallimil khair. Ya. Kemudian kata beliau, wal baladul ladzi laysa fihi man yubayyin lin nasi umra dinihim wa yashidum lima yantabuhum mimma hum fi ghayatil darura ilaihi faqada alahu min daruratihim wa masalihihim ma yadurru faqdahu bidinihim wa dunyahum. Suatu negeri yang nggak ada orang alim di dalamnya, nggak ada yang menjelaskan kepada manusia urusan agama mereka, yang mengingatkan mereka dari kelalaian mereka, yang itu suatu hal yang sangat darurat, maka orang-orang yang hidup di negeri itu dalam bahaya laten, akan banyak kemadharatan. Maka sekali lagi hak seorang muallim, tentunya sekali lagi muallimil khair, ustadz, dai yang menyuruh kepada tauhid dan sunnah, itu jasanya luar biasa, wajib untuk dihormati, wajib untuk kita beradab kepadanya. Faman kana hada ihsanhu, kalau muallim khair itu ini jasa-jasanya, wa atharu dampak positifnya alal khalqi atas makhluk, kaifa la yajib ala kulli muslimin mahabbatuhu wa tawqiruhu wal qiyam bihuquqihi. Maka bagaimana tidak diwajibkan atas setiap muslim untuk mencintainya, menghormatinya, dan melaksanakan hak-haknya. Ya, sekali lagi, hak muallim secara umum demikian. Karena jasa mereka luar biasa kepada manusia. Baik. Kemudian hakul alim al-khas. Hak alim atas muta'alim. Hak seorang guru atas muridnya. Atau kewajiban murid atas gurunya yang khusus. Kalau tadi hak yang umum, sekarang hak yang khusus, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, wa amma haqqu al-khas 'alal muta'allim falima badalahu min ta'limihi. Karena sang guru mencurahkan semua yang dia miliki dalam pengajaran, ya. Alama yurshidu wa yusilu ila a'la darajat, dan dia antusias betul menunjukkan kepada yang terbaik untuk murid-muridnya, untuk santri-santriwatinya. Wa yusilu ila a'la darajat, dia betul-betul menghendaki murid-muridnya, santri-santriwatinya lebih baik dari dirinya, ingin meninggikan derajatnya fi dunya wal akhirah, dikerahkan semuanya. Falaisa naf'ul aba wal ummahat nadhiran li naf'il muallimin al murabbin linnas bi sigharil ilmi qabla kibari. Dan tentunya kalau mau diperbandingkan antara al muallim, kalau bahasa orang umum ya, guru spiritual ya, bapak spiritual dengan bapak kandung ya, ini tentunya al muallim lebih
istilahnya berjasa dibandingkan bapak kandung. Karena apa? Kalau bapak kandung hanya urusan dunia, ya, hanya memberikan urusan dunia, memberikan ya baju, memberikan ya apalah urusan dunia, makan, minum. Namun al-mu'allim mengajarkan kepadanya urusan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini kalau mau dibandingkan. Jasanya al-mu'allim lebih daripada bapak kandung sendiri. Ya, ini secara umum. Nadhiran li naf'il mu'allimin al-murabbil linnas bi sighari ilmi qabla kibar al-badhilin nafa'isa awqatih. Yang seorang mu'allim juga mencurahkan waktunya, ya mungkin pagi, siang, sore, malam terus mengajar. Belum lagi dia muroja untuk diajarkan, ya waktunya untuk talabah. Wasafwati afkarihim fi tafhimil al-mustarsyidin bi kulli tariqin wa wasilatin yaqdiruna 'alaiha. Dan dia mencurahkan pikirannya bagaimana cara memahamkan at-talab. Luar biasa jasa seorang mu'allimil khair, ya, hudatu atau duatul huda. Wa idza kana man ahsana ilal insan bihadiyah maliyah yantafi'u biha summa tasul wa tadhhab lahu haqqun kabirun alal muhsan ilaihi famadhan bihadayal ilmin nafi al-katsir al-mutanawwi'. Kalau ada orang yang memberikan kepada sahabatnya, temannya hadiah harta, dikasih mungkin mobil yang mewah, ya, yang dia mengambil manfaat dari hadiah tersebut, tentunya itu yang diberi hadiah luar biasa senangnya, berjas, luar biasa utang budinya, ya. Lalu bagaimana dengan yang telah mencurahkan kepadanya ilmu yang bermanfaat, yang itu lebih kekal abadi? Kalau harta, ya terkadang kalau kita hitung-hitungan harta kita yang menjaganya, dikasih mobil kita harus merawatnya, susah, nggak semudah yang dibayangkan. Ilmu tidak perlu dibawa ke bengkel, ya, nggak perlu diisi bensin, ya. Kalau hadiah tadi, ini kita yang merawatnya, kita juga butuh pengorbanan lagi. Kalau ilmu ini luar biasa manfaatnya. Maka kalau demikian perjuangan jasa al-mu'allim, maka dia lebih layak diucapkan terima kasih, dibalas jasanya dibandingkan yang memberikan harta dunia tadi. Kemudian kata beliau, al-baqi naf'uha madama hayyan wa ba'da mati. Apalagi ilmu ini bermanfaat. Orang itu mati masih bermanfaat juga. Al-mutasalsil biasa bihali tilkal hadaya. Yang terus-menerus mengalir pahalanya. Fahina idin yu'rafu anna lahu minal haqqi wa tawqir wa husnal adab ma'ahu wal wuquf ma'isyaratihi. Maka kewajiban at-talib al-muta'allim betul-betul menghormati sang mu'allim, sang ustadz, sang guru. Sekali lagi, sewajarnya. Tidak boleh ifrat wala tafrid, ya. Wa adamil khurud amma asyara ilaihi mimma yanfa'u minal umur allati qad jarrabaha. Dan selayaknya bagi seorang al-muta'alim mengikuti arahan sang guru kalau benar tentunya. Kalau tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi dalam hal-hal yang memang sang guru lebih dahulu berpengalaman. Sebagaimana istilah orang Arab, is'al al-mujarrib wala tas'al at-tabib. Nah, wa huwa a'raf biha, dan ia lebih tahu tentangnya. Min kaifiyati ta'lim, dia cara mengajar. Ya, karena al-mu'allim sudah terlebih dulu mengajar. Maka arahan-arahannya kepada sang murid ketika nanti dia jadi pengajar demikian diikuti. Ya, sekali lagi selama tidak bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Kemudian ihtiramul alim, masih lanjutan dari hak mu'allim tadi. Menghormati orang alim, menghormati al-mu'allim.
Wal yajlis baina yaday muta'addiban. Dalam bermajelis juga beradab terhadap orang alim, terhadap al-muallim. Wa yudhir ghayata hajati ila ilmi, dan menampakkan betul-betul dia butuh ilmunya. Bukan seorang yang kayak sombong. Naudzubillah min dzalik. Wa yad'u lahu hadiran wa ghaiban, mendoakan sang muallim, sang guru, sang alim, baik di hadapannya ataupun di belakangnya. Jangan sampai dulu wajah, di depan mendoakan kebaikan, di belakang mendoakan dengan kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Adabnya mendoakan di hadapannya, Syekhona barakallahu fikum ahsanallahu ilaikum. Di belakangnya juga mendoakan dengan kebaikan. Wa idza athafahu bi faedah au tawdih li muskilin fala yudhir annahu qad arafahu qablahu. Apabila sang guru, sang alim menunjukkan suatu faedah atau menerangkan sesuatu yang kelihatannya samar-samar, jangan seorang murid itu seolah-olah dia sudah tahu sebelumnya. Oh ya, anak sudah tahu ini sejak sebelum anak lahir. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh merasa tadi. Meskipun memang betul-betul dia tahu, tapi jangan tampakkan di hadapan al-muallim. Ini di antara adab, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wa in kana arifan, meskipun betul-betul dia tahu, jangan ditampakkan. Sekali lagi untuk menampakkan adab yang baik kepada al-muallim, al-alim. Minimal tadi diam. Enggak usah komentar, anak sudah tahu. Cukup dia merasa di hadapan muallim butuh nasihat petuahnya. Bal yusri ilai isgha al-mutatallib bi syiddah ilal fa'idah. Bahkan dia mendengarkan dengan seksama, yang betul-betul menampakkan sangat butuh faedah dari al-muallim. Hada fima ya'rifuhu. Ini yang dia ketahui. Fa kaifa bima lam ya'rifu. Kalau dia sudah tahu saja harus mendengarkan dengan seksama, apalagi apa yang dia belum tahu. Misalnya al-muallim, dia nggak pernah berhenti mengajar tauhid, mengajar akidah. Sang murid sudah lama ikut sang guru. Jangan mengatakan, alah ini sudah kita tahu sejak tahun yang lalu dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Harus kayak ini sebagai murajaah. Dan juga terkadang ada faedah-faedah di belakangnya, atau paling enggak min babi fadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Wa lihada kana al-adab mustahsanan ma'a kulli ahadin fil ulum wal mukhatabat fil umuri diniyah wa dunyawiyah. Dan ditekankan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini juga berlaku bagi guru agama dan guru urusan dunia. Fil umuri diniyah wa dunyawiyah. Ini bagi santri-santriwati juga demikian. Jangan hanya yang dihormati yang ngajar guru akidah saja. Yang ngajarkan antum misalnya matematika, ngajarkan antum mungkin IT dan sebagainya, hormati juga. Meskipun kalau dibandingkan ilmu agama dengan ilmu dunia, jauhlah ilmu agama yang di atas. Cuma tetap harus ada al-ihtiram, harus ada menghormati. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kurang ajar kepada guru-guru yang meskipun sekali lagi bukan pengajar ilmu agama, karena mereka tetap berjasa kepada al-muta'allimin. Baik, sekarang al-amal idza akhta'a al-muallim. Bagaimana kalau sudah kita tekankan tadi, tentunya guru yang ahli sunnah yang di atas akidah sahihah, manhaj yang salim. Kata beliau, wa idza akhta'a al-muallim fi syai'in falyunabbihu birifqin wa lutfin bihasabil maqam. Apabila seorang guru keliru, tergelincir dalam suatu permasalahan, apalagi terkadang jika mungkin ceramah atau kajian ataupun mengajar ada kelepasan ucapan, bahkan mungkin itu lebih dari sifatnya
salah biasa, salah yang luar biasa. Tapi kadang guru nggak terasa karena namanya lisan terkadang lewat begitu saja. Perlu untuk apa? Terkadang diingatkan. Wa idza akhtal mu'allim fi syai'in falyunabbihu birifqin. Namun dengan cara yang lemah lembut. Wa lutfin bihasabi al-maqam. Di antaranya wala yaqulu lahu akhta'ta. Tidak selayaknya untuk mengatakan, wahai guru, Anda tadi salah, keliru. Ya. Namun dengan uslub yang lain. Atau jangan sampai mengatakan, au laisal amru kama takun. Bukan seperti ini, wahai Ustaz. Ya, namun harus apa? Dengan retorika yang lemah lembut, yang sopan santun. Ya, mungkin kalau kita ambil contoh ya. Dulu Rasul SAW pernah yang masyhur kisahnya, salat duhur 2 rakaat. Ya. Sahabat Rasulullah nggak mengatakan, ya Rasulullah anta akhta'ta, enggak. Namun kata sebagian sahabat, ayazid salat duhur, apakah salat duhur itu atau yang salat duhur, apakah dikurangi 2 rakaat? Ya. Ini karena Rasulullah apa? Tadi ya keliru, beliau apa? Tidak sadar kalau salatnya hanya 2 rakaat salat duhur. Maka cara sahabat tadi dengan tadi ya bertanya, apakah salatnya itu dikurangi? Ini salah satu contoh bagaimana menegur seorang al-mu'allim yang keliru. Ya, apalagi mungkin sekarang ini kan ada HP apa di Japri apa di WA secara khusus ya. Ustadz, ana mendengar antum mengatakan demikian, apakah seperti itu misalnya ya, dan semisal dengannya. Nah, bal ya'ti bi ibaratin latifah yudrik biha al-mu'allim khata'ah, atau diberikan isyarat-isyarat agar mu'allim itu sadar akan kekeliruan kesalahannya, min duni an yatashawwah qalbah, tanpa disinggung perasaannya, hatinya. Ya. Fa inna hadza min huquqil lazimah. Di antara hak yang diwajibkan atas al-muallim atau al-muta'allim. Wa huwa ad'a ilal wusul ila shawab. Dan ini yang lebih bisa diterima oleh sang muallim. Ya, tidak di hadapan yang lainnya. Ya, sekali lagi tadi di Japri atau mungkin ditanya secara langsung, tidak di hadapan yang lainnya. Fa inna raddal ladzi yashabu su'ul adab. Membantah kesalahan al-muallim tanpa adab yang baik dan menyinggung perasaannya, ini yamna min tasawwuri shawab. Bisa apa? Merusak gambaran kebenaran itu. Wa min qasdihi. Ya, bisa apa? Menghalangi sang muallim menerima kebenaran tersebut. Ya, sekali lagi, ini kalau memang al-muallimnya alal akidah sahihah. Ini kita tadi sudah sampaikan di muqaddimah, bedanya kalau memang ustadznya itu sesat menyesatkan, akidahnya akidah yang rusak, atau membela orang yang akidahnya rusak. Maka sebagaimana yang dilakukan, dicontohkan oleh Ahmad bin Yunus tadi, membantah dengan kata-kata yang lumayan kasar tadi. Ya, laulam yulad Hasan bin Saleh lakana khairan lahu. Ya, sekali lagi harus bisa memilah dan memilih mana yang layak dilemah lembuti dari muallim dan mana yang layak untuk dikerasi. Nah, apalagi yang sudah disampaikan kebenaran tidak mau mengikuti, ini beda lagi pembahasannya. Kemudian arruju anil khata' wa kama anna hadza lazim 'alal muta'allim fa 'alal mu'allim idza akhta an yarji' al haqqi. Sebagaimana seorang murid wajib rujuk kepada kebenaran, wajib untuk meninggalkan kesalahannya, maka demikian pula dengan mu'allim. Kalau dia betul-betul tahu kesalahannya, harus yarji ilal haq. Jangan hanya murid yang disuruh rujuk kepada kebenaran, di atas kebatilan, tidak. Dua-duanya wajib untuk ittiba'ul haq. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kata Allah, kebenaran itu yang lebih layak untuk la yamna'uhu qaulun qalahu thumma ra'as shawab fi khilafihi
min muraja'atil haq wa ruju' ilaih. Dan tidak boleh seorang mu'alim itu merasa gengsi. Ya. Tidak boleh dia merasa ini sudah ucapan ana sampai mati pun demikian, padahal jelas-jelas ucapannya menyelisihi kebenaran. Apalagi dalam masalah usulul akidah, usulul sunnah, masalah manhaj, ya. Tidak boleh dia egois. Ya, cuma hati-hati, jangan sampai dzul wajhain, di depan kelihatannya rujuk, di belakang sama saja. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau, tidak boleh ucapan yang dia telah ucapkan menghalanginya untuk rujuk kepada kebenaran setelah jelas kebenaran tersebut. Fa inna hadza alamatul insaf wa tawadhu'il haq. Ini adalah tanda objektivitas dan tanda at-tawadhu, merendahkan ya di hadapan kebenaran. Sekali lagi Allah mengatakan al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kalau orang itu nggak mau menerima kebenaran, ini orang sombong. Al-kibar batarul haqqi wa ghamtun nas. Fal wajib ittiba'us shawab sawa'an ja'a ala yadi saghir awil kabir. Ya, baik kebenaran itu datang dari yang junior atau yang senior. Ya, yang penting al-haqqu ya ala kitabillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min nikmatillah 'alal mu'allim an yajida min talamidihi man yunabbihu ala khata'i. Maka di antara nikmat Allah atas seorang guru kalau dia mendapati murid-muridnya mengajarkan, mengingatkan akan kekeliruannya, enggak ganggu terus. Ya, sudah kita sampaikan, enggak tahu di kajian mana itu. Seorang murid, ya, insyaallah kajian akidah Imam Syafi'i rahimahullah, sang murid Rabi' bin Sulaiman al-Muradi berdialog dengan Imam Syafi'i. Ya, artinya apa? Terkadang murid punya pendapat yang berbeda dengan gurunya. Boleh dia apa? Dialog dengan cara yang baik. Ya, artinya harus ada istilahnya kritis ya dalam diri seorang muta'alim. Jangan hanya menerima apa saja yang dia dengar dari ustaznya, kecuali kalau betul-betul jelas itu adalah ijma, itu qala Allah wa qala, atau berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah SAW, wajib dia sami'na wa ata'na. Cuma kalau ada yang menyelisih, wajib untuk dia menegur dengan cara yang baik. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau diingatkan malah memusuhi muridnya, tidak. Wa irsyidu ila shawab liyazula istimrar ala jahli. Dan bagi seorang al-mu'allim ketika disadarkan akan kekurangannya, dia harus bersyukur kepada muridnya. Kenapa? Di antaranya agar dosanya nggak mengalir terus. Kalau dia salah dan tidak ada yang mengingatkan, dosanya itu mengalir terus sampai dia mati. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada misalnya apa yang dia sampaikan itu sesat menyesatkan, nggak ada yang menegurnya dari muridnya, itu kesalahan akan terus mengalir. Tapi kalau ada yang menyadarkannya, mengingatkannya, ini luar biasa nikmat. Karena apa? Dijauhkan sang guru dari dosa jariyah itu. Fahada yahtaj ila syukrillah ta'ala. Ini ya sangat membutuhkan rasa bersyukur kepada Allah. Summa syukri man ajrallah al-huda ala yadai. Dan berterima kasih ya, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Di antara tadi berterima kasih kepada murid yang mengingatkannya, menyadarkannya ya untuk meninggalkan kesalahannya, rujuk ilal haq. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan fi fursa ukhra. Wallahu taala. Baik, sebagai ikhtitam ya, kita tidak pernah bosan dan sudah sering kita sampaikan dari sejak dahulu kala, kalau para ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sering mengatakan kullun yu'khad, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khad min qawli wa ila Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa tinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terkhusus ya dari ana, maka
tidak semua ucapan ana itu hak, maka semua ucapan yang keluar dari lisan ana perlu ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau itu sesuai, maka khudu, kalau tidak, maka buang jauh-jauh. Kita tidak pernah mengajarkan at-ta'assub, fanatik kepada siapapun, terutama kepada diri kita. Kita hanya mengajarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini referensinya, ini marajiknya, silakan lihat. Maka sekali lagi, kalau ada kekeliruan dari ana, maka tinggalkan, dan alangkah baiknya kalau disampaikan langsung kepada ana agar tidak terus berlarut-larut kesalahan tersebut. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat bagi semuanya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.